Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Oh, oke. Terima kasih. Bagaimana, Mami? Ya, Ada yang bisa yang bantu ini? ya jadi ada makanya yang mau sampaikan apa namanya ini masalah pembelajaran tiang ini malah. Jadi Terus. Kenapa ini? ada sedikit ide yang muncul di pemikiran saya tentang anak kita ini. Anak kita ini kan pembelajarannya khusus tiang ini di sejarah nih kepala. Iya. Jadi pembelajaran di sejarah ini membutuhkan bukan hanya teori, okay? Jadi dia ternyata di sana setelah saya perhatikan membutuhkan satu praktik. Ya, jadi salah satu praktiknya itu adalah kalau saya mau menerapkan apa istilahnya di pembelajaran ini saja satu arah gitu, ya ternyata minat belajar anak kita ini agak lemah. Kalau disuruh membaca atau apa ya, itu kesulitannya di anak-anak kita niki. Minat belajarnya kurang, sehingga dia punya ide niki. Sudah dia coba pendekatan kepada anak kita ini, ternyata tiga gaya belajarnya itu sudah dia petakan, yaitu visual, kinestetik, dan auditoriality. Nah, ternyata setelah dia tayangkan dalam bentuk video, ya, alhamdulillah anak-anak niki antusiasnya melihat mengamati video niki agak bergairah gitu. Nah, yaitu saya berikan dia itu keleluasaan, yaitu ada auditorial, kinestetik, dan visual niki. Ternyata anak bukan hanya anak visual yang gemar melihat atau mengamati video ini. Ternyata orang auditorial dan kinestetik sudah semuanya kumpul di sana. Tetapi oleh sebab itu tiang minta izin ini Pak Kepala supaya tiang bisa didukung lah dalam pembelajaran ini. Maka anak niki di dalam kelas bagi menjadi 5 kelompok, ada 5 orang, gitu. Nah, kesulitan tiang, jadi niat saya ini datang ke sini ya untuk memberikan izin kepada anak kita itu, karena dia tidak hanya bisa belajar hanya membaca, tapi saya usahakan untuk membawa anak-anak niki ke situs-situs sejarah, tempat-tempat sejarah niki. Ya, salah satu contoh yang dekat niki di Selaparang, kemudian di Bayan, Masjid Tua Bayan, kemudian juga ya di Bintaro, ya di sana salah satu tempat-tempat situs-situs sejarahnya. Nah, kenapa tiang bawa dia ke sana? Ya memang lewat aplikasi HP sudah bisa dia lihat, tetapi ya dia harus tahu lokasi di mana. Kayak kemarin saya berikan contoh dia itu Kerajaan Mataram kuno, saya bilang. Nah, dia jawab Mataram yang ada di Lombok Barat. Nah, inilah yang sehingga saya dalam ide saya, oh berarti harus saya bawa. Nah, ini dia tidak mengenal, berarti saya katakan Kerajaan Mataram, dikira Kerajaan Mataram yang ada di Lombok. Nah, jadi tiang bawa dia ke sana, oh ini tempatnya, situsnya. Nah, itulah makanya tiang minta izin kepada Bapak. Ya, jadi bagi dia menjadi 5 kelompok. Tetapi langkah saya karena anak kita ini banyak, ya, saya 9 kelas yang bawa nih Pak Kepala. Tapi karena dia itu terbatas keuangannya, saya ambil ketua kelompoknya saja, Kepala. Nah, karena tidak mungkin anak ini saya bawa semuanya. Karena yaitu pun di jam mata pelajaran saya pakai hari Sabtu itu. Karena di Sabtu itu P5 itu. Nah, ada kaitannya matching dengan P5 itu. Nah, sehingga saya mau minta izin kepada Bapak, ya mungkin sekali semester ini saya bawa anak kita itu untuk ke situs sejarah. Sehingga nanti tugasnya masing-masing kelompok ini membuat videonya. Nah,
harapan tiang nanti setelah dia pulang dari sana wawancara, nanti saya berikan dia selebaran kayak begini Pak Kepala, untuk mendata, menganalisis apa yang diamati dan sebagainya. Nah, mulai dari tanggal, tahun, dan kemudian nama peristiwa, kemudian tempat kejadiannya, kemudian, nah kayak ini Pak Kepala sudah saya. Nah, situs-situs sejarah yang ada di Lombok, kayak Bayan, Masjid Dua Bayan. Ya, ini berkaitan dengan penyebaran agama Islam, sehingga rutenya sudah saya berikan dan dia amati hasil pengamatannya. Nanti harapan dia divideokan. Kenapa saya suruh dia memvideokan? Supaya anak-anak yang tidak ikut berangkat itu bisa kita putarkan nanti. Berarti ya semua anak itu akan kebahagiaan, sehingga nanti dia mengamati lewat video yang tidak berangkat. Itu saja Pak Kepala. Kira-kira bagaimana Bapak mau mengizinkan tiang atau gimana nih gitu? Setelah ini Mami merancangnya seperti apa konsepnya ini Pak? Artinya ini kan kaitannya dengan pembelajaran. Terus Mami mau melakukan kegiatan ini di akhir semester. Oh, berarti Mami tidak mengganggu pelajaran. Tidak mengganggu pembelajaran. Ini menarik sih Mami. Berarti ini sebagai tugas akhir atau bagaimana? Tugas akhir. Karena begini Pak Kepala. Jadi yang mohon penjelasan sedikit mungkin yang sampaikan Jadi tagihannya di dalam satu semester itu ada tagihan di sana. Nah, sebenarnya ini teorinya di awal saya berikan. Misalnya yaitu ada di sana materinya sinkronik, ada sejarah sebagai sinkronik, ada sejarah sebagai diakronik dan kronologis. Nah, di sinkronik ini maka mau tidak mau anak kita itu kita bawa bagaimana sih bentuk sinkronik itu, menyusun sejarah itu. Nah, sehingga kalau saya tidak datang ke sana, dia amati dari jauh, takut saya itu salah dalam penafsiran dan dalam sejarah. Nah, itulah makanya yang butuhkan harus berkunjung ke situs itu. Nah, tetapi dengan langkah tentunya yang pikirkan waktunya. Sebenarnya pada pertengahan semester, tetapi karena kita melihat supaya ada produknya, ya itu kan konten dan produk yang 3 itu sudah yang susun, yaitu ada pembelajaran yang konten, yang proses dan produknya. Nah, sehingga inilah nanti video ini menjadi produknya, menjadi abadi, dan nanti video itu akan ditularkan kepada adik-adiknya dan seterusnya. Ini loh kakak kelasmu dulu gitu, seperti itu. Itulah teknis Mami itu nanti tadi Mami bilang bahwa anak-anak dipisah menjadi beberapa kelompok kan begitu. Terus kelompok-kelompok itu mewakili temennya. Seperti itu. Kira-kira kalau misalkan anak-anak ini semuanya diberangkatkan, bagaimana menurut Bapak kira-kira? Begini, kalau sekiranya misalkan semua anak ini taruhlah mungkin per kelas semuanya berangkat, atau kalau menurut Bapak kan tadi Mami bilang perwakilan gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan per kelas saja misalkan berangkat, itu bagaimana Mami bisa memanagenya bisa gitu? Nah, setelah yang perhatikan dan yang tawarkan, apalagi, jadi yang namanya di sini anak kita berbagai macam latar belakang, ini perekonomiannya Pak Kepala, Jadi yang mohon Pak Kepala mensupport yang mungkin dari pendanaan dari sekolah setengah lah, atau anak kita seperti itu, Nah, karena begini Pak Kepala, karena saya lihat anak-anak kita ini latar belakangnya buruh tani, nelayan dan sebagainya Pak Kepala. Jadi sehingga saya berpikir itu pun yang
untuk bisnya ini dia nyicil, kepala ada 3 bulan dia nyicil, ya ada 1.000 dia nyicil, sehingga dia tidak terasa nanti pelepasan itu sudah ada uangnya. Nah ini teknik saya, kepala, sehingga bukan saya tidak menerima, langkah bagusnya itu kepala dia setiap kelas, tapi ini teknik ya. Iya. Di 5 kelas, ya, di satu kelas itu 5 orang tambah. Karena ini 9 kali 5. Nah sehingga tercoverlah semua satu bis itu. Oh iya. Nah sehingga kalau dia semuanya 9 itu berat, 9 bis saya bawa, sehingga pengontrolannya sangat sulit. Dan saya juga akan bingung nanti. Nah sehingga teknik setia itu adalah mengambil ketua kelompoknya saja. Dan itu pun kalau ada yang bendaharanya atau wakilnya, tidak apa-apa. Yang penting saya tawarkan kepada dia, sehingga anak-anak kita ini jangan sampai dia curhat kepada orang tuanya, ditekan oleh sekolah. Nah seperti itu, apalagi. Nah itulah langkah dia. Biasa. Tapi kalau misalkan hanya kelompok, perwakilan kelompok itu yang berangkat, apakah nanti teman-temannya tidak kepingin gitu? Oh iya. Jadi itulah ya permasalahan sedikit. Jadi saya sebelum saya tawarkan program ini, jadi anak-anak kita itu bagaimana menurut kalian jika kalian itu saya tekan untuk ini 100.000. Berapa kelas? Mami 9 kelas. Ya. Terus nanti kalau Mami ambil 5 orang per kelas itu ya 5 kali berarti 9. 30 ya? Ya. Cukup untuk satu bis? Ya, bis yang besar. Itulah makanya yang manage seperti itu. Kenapa? Ya jadi saya tawarkan dulu kepada anak-anak kita ini, tapi dia bilang ya karena kondisi. Jadi sehingga anak-anak kita itu, oh iyalah kalau begitu katanya. Jadi toh juga kita dapat videonya. Nah nanti kita amati di sana bagaimana anak-anak. Kamu tidak bersana, tetapi kamu menyumbang sedikit mendukung temanmu kelompok ini untuk berangkat. Ya, oh bagus katanya anak-anak. Dan nanti hasil videonya kamu amati di sini bersama-sama di kelas. Oh iya bagus Pak katanya. Nah makanya tiang jalankan. Jadi tanpa ada sosialisasi, hendak berani juga. Yo Mi, ayo aja. Nggih. Ayo Mi, sekolah. Ada tugas sebentar. Nah seperti itu. Madam, ayo kita. Kalau seandainya Mami bagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan itu penugasannya secara mandiri, kira-kira bagaimana menurut Mami? Ini. Misalkan begini, kalau Mami kan bagi kelompok, taruhlah 5 orang per kelompok. Terus itu Mami arahkan untuk membuat video tersebut secara mandiri, mereka pergi ke situs sejarah tersebut. Bagaimana kira-kira? Nah, pada awalnya tiang berpikir ke sana, Pak Kepala. Pada awalnya, tetapi kembali lagi Pak Kepala, kondisi ekonomi anak-anak kita ini sebenarnya. Tapi makanya kalau dia ada transport kita ditanggung oleh sekolah, ya alhamdulillah itu yang ini Pak Kepala. Jadi kalau ada transport dari sekolah, ya saya berusaha untuk ya mungkin niat saya memang seperti itu Pak Kepala, sekelas sehingga murni kelompoknya. Nah, dia membuat video dan langsung mengalami. Dan terlibatkan anak itu bukan kita yang membuat, dia sendiri yang langsung membuatnya. Kesimpulannya menurut Mami seperti apa nanti ini? Nah, kesimpulan dia, sehingga harapan dia, setelah saya coba untuk memutarkan dia video, ya situs-situs sejarah, rupa candi, masjid, kemudian jembatan, kemudian tempat-tempat bersejarah di Surabaya, ya, Tomo dan sebagainya itu, ternyata, memberikan semangat seolah-olah dia katanya berada di sana. Apalagi saya putarkan dia kaset itu Bung Tomo itu, ya. Loh, semangat juang ternyata anak-anak kita itu antusiasnya
ada rasa marahnya, persatuan dan kesatuannya, sehingga mau tidak mau ya saya harus memberikan motivasi anak kita ini, karena mengingat anak kita ini antusiasnya sangat tinggi, ya saya berikan peluang seperti itu. Makanya anak-anak kita itu luar biasa menantang dia sendiri, bagaimana kalau kita begini kan. Akhirnya lah alhamdulillah dengan saya muterkan video itu, maka kamu sekarang menontonnya, berarti besok kamu harus membuatnya. Saya bilang, bagaimana? Saya bilang, wah bagus itu, menantang. Sehingga alhamdulillah Pak Kepala, nah, anak-anak kita ini bisa membuat video. Ternyata anak-anak TKJ ya sesuai dengan jurusannya nih Pak Kepala. Anak-anak TKJ dan TAP audio video itu luar biasa. Setelah itu juga nanti saya akan seleksi. Setelah itu siapa yang terbaik videonya, maka saya berikan reward. Saya berikan nilai yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, baik Mami ya. Melihat tadi apa yang menjadi permasalahan Mami, tentunya kita pihak sekolah mensupport itu Mami ya. Alhamdulillah. Jadi nanti Mami koordinir anak-anak kita, berapa yang dibutuhkan, apa kebutuhannya, nanti silahkan dibuat saja anggarannya berapa. Nanti mungkin dari sekolah akan ya seperti Mami bilang tadi ya sewajarnya lah ya nanti. Kalau nanti dari pihak anak-anak sekian, nanti pihak sekolah juga akan mensupport itu. Alhamdulillah. Yang penting pembelajaran kita demi anak-anak kita ya kita support. Alhamdulillah Pak Kepala ini yang saya tunggu-tunggu nih Pak Kepala, luar biasa nih Pak Kepala. Karena anak-anak kita inilah semangat luar biasa Pak Kepala. Yang pribadi per sekolah ya mensupport itu ya. Iya. Apalagi Mami ini luar biasa ya, semangatnya. Terus berkarya nih, demi untuk sekolah kita. Alhamdulillah Pak Kepala, terima kasih. Terima kasih kalau sama-sama. Ada jam tiang di kelas 10B. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.